Tuhan Yesus, damai sejahtera di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 1 Agustus 2024. Ya, saya mendalam firman Tuhan 1 Tesalonika pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ayat yang ke-10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, ia telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada hari ini, tanggal 1 Juli, Kamis tanggal 1 Agustus 2024, mengingatkan kita semua. Ya. Di Tesalonika 1 ayat yang pertama, dari Paulus, Silwanus, dan jemaat kepada orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah. Ya. Jadi jemaat-jemaat di Tesalonika ini hidup di dalam Tuhan. Ya. Mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ya. Jemaat orang-orang Tesalonika. Ya. Jadi mereka suka hidup di dalam Tuhan. Ya. Demikian juga kita juga. Ya. Kita yang ada sekarang ya, di zaman modern ini 2024 dan seterusnya, kita hidup harus di dalam Tuhan. Ya. Karena kasih Tuhan Yesus itu nyata. Ya. Ya. Jangan sampai kita sia-siakan kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi mujizat Tuhan Yesus nyata bagi kita. Baca Alkitab Kejadian sebelumnya itu mujizat itu. Ya. Saya baca Alkitab ini sudah hari yang kedua. Ya. Jadi hari kedua ini saya sudah sampai di Keluaran. Ya. Saya sudah sampai di Keluaran 7. Ya. Ini sudah hari yang kedua, Bapak. Jadi mujizat demi mujizat. Ya. Jangan disia-siakan. Ya. Lahir sekali, mati sekali. Ya. Begitu aja kira-kira. Terus pada waktu kita mati mau kemana? Alkitab mencatat, ya, Pengkhotbah 11 ayat yang ke-7, tubuh kembali kepada debu, roh kembali kepada Allah. Itu ayat kuncinya, Bapak Saudara. Ya. Jadi kita hidup harus di dalam Tuhan, di dalam Allah. Jangan di luar. Ya. Di luar tersesat, binasa, miskin, stres, gila, ya, kacau balau, penyakit, itu di luar Tuhan. Dusta, iri, dengki, itu di luar Tuhan. Tetapi orang yang di dalam Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita, ada buah-buah roh kasih, buah doa, itu di dalam Tuhan Yesus. Mujizat, sakit disembuhkan. Ya, jadi kita harus memperhatikan roh yang mana. Ya, jadi kita harus memilih roh Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Saudara, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Jadi damai sejahtera menyertai kita, kasih Tuhan menyertai kita di akhir zaman ini. Kemudian kita baca di Tesalonika 1 ayat yang ke-4. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa ia telah memilih kamu. Jadi Tuhan memilih kita. Ya. Banyak orang datang di hadapan Tuhan, tetapi sedikit yang dipilih juga. Ya. Hari Minggu kita berbondong-bondong gereja, tetapi sedikit yang dipilih Tuhan. Tuhan lihat hati. Ya. Kenapa saya bilang sedikit yang dipilih? Karena masih ada orang suka rokok juga di lingkaran gereja itu. Ya. Selesai ibadah ya langsung ya beli minuman yang aneh-aneh. Ya, berarti sedikit yang dipilih. Ya. Jadi kita yang dipilih Tuhan, kita bersyukur. Ya, baik jemaat.
penatua, pendeta, hamba Tuhan, kita harus bersyukur. Tanamkanlah damai sejahtera. Ya, Bapak Ibu, saya bersyukur Tuhan memilih saya untuk menyampaikan firman Tuhan di mana-mana. Saya bukan pendeta, saya orang biasa, tapi dipilih Tuhan. Ada ayatnya. 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memelukkan yang kuat dan berhikmat. Jadi saya dipilih karena saya orang bodoh. Ya, Tuhan cari orang yang biasa bodoh, bukan orang sok-sok pintar. Ya, Bapak saya camkan itu baik-baik. Ya. Kemudian kita baca di 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Ya. Jadi kita menjadi contoh. Ya. Tuhan Yesus sudah menjadi contoh 2000 tahun yang lalu, kita juga demikian. Kita harus menjadi contoh. Ya, menjadi teladan yang baik. Ya. Kalau kita sudah berubah, orang lain pasti ikut-ikutan berubah. Karena dia melihat ada Tuhan Yesus di dalam diri kita. Ada wajah Kristus yang nampak pada wajah kita. Ya, Bapak Saudara, yang saya cintai dalam Kristus. Ya. Jadi percayalah kepada Tuhan. Ya. Dimanapun kita berada. Jangan sia-siakan kesempatan. Ya. Atur waktu. Baca Alkitab. Kalau doa itu gampang itu. Pakai bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya, bahasa Sulawesi, bahasa Bali, gampang itu. Ya, tetapi baca Alkitab ini repot. Ya, karena iblis tidak mau kita baca Alkitab, kan ada kuasanya di sana. Ya, baca Alkitab biasanya orang ngantuk, itu yang bikin ngantuk setan. Nah, orang baca Alkitab katanya alasan sibuk, urusan kerja, bisnis, itu setan yang bekerja. Cobalah kita dengar suara Tuhan. Pasti kita baca Alkitab sekian menit, sekian jam. Ya enak, berhasillah kita, kaya itu. Ya. Jadi kalau orang baca Alkitab pasti kaya rohani imannya. Pasti jasmani juga Tuhan kasih. Kaya jasmani pasti Tuhan kasih. Ya, berkat Tuhan yang atur. Ya, Bapak Saudara-saudara. Kemudian kita baca ayat di ayat yang terakhir 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Dan hidup menantikan kedatangannya di surga, dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus. Ya, Dia menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi Tuhan Yesus kedatangannya dari surga ya, tidak lama lagi. Ya. Kedatangan yang kedua ini menjemput kita tidak lama lagi. Ya. Jadi jangan kita bikin aneh-aneh seperti membuat Tuhan marah. Ya. Untuk menantikan kedatangannya dari surga. Jadi kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus dari surga. Datang ke dunia ini. Ya. Mengangkat kita naik ke surga. Asal kita jangan menghindar. Ya. Mengundurkan diri dari Tuhan. Ya. Percaya. Ya. Lahir baru dan lain sebagainya. Pasti Tuhan datang membawa kita. Ya, dibangkitkannya dari orang mati, yaitu Yesus. Jadi Yesus sudah mati, dia dibangkitkan dari kematian itu, supaya kita diselamatkan sampai hari ini. Ya, yang mati tidak jadi mati. Ya, karena Tuhan Yesus sudah mati dan sudah bangkit untuk kita semua. Ya, kita dombanya, jangan seperti kambing. Jadilah domba supaya nurut kepada gembalanya. Kalau kambing ya gampang binasa itu. Ya, Bapak Saudara yang saya cintai Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan di Kamis tanggal 31 Agustus 2004 di 1 Tesalonika 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-10 dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu.
dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.